Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, kabarnya. Baik, Pak. Silakan absensi dulu. Sebentar ya. Baik, silakan diisi dulu absensinya. Ini untuk materinya. Lalu untuk saya di sini saya ngasih tugas satu ya. Karena kita ada kurang lebih ada 9 orang. Tugasnya mau kelompok atau masing-masing? Tugasnya simpel sih. Masing-masing aja ya. Iya, karena tugasnya nggak simpel, nggak simpel, nggak susah. Dan reguler juga mintanya masing-masing aja Pak. Iya nggak apa-apa, agak sulit kalau misalnya rame-rame lagi jarang ketemu. Ya nggak pernah ketemu malah. Jadi saya minta kalian review jurnal maksimal 5 tahun ke belakang tentang kriptografi atau steganografi
lalu kalian presentasikan ya, itu aja sebenarnya. Tinggal dipaparkan terbelakang masalahnya apa, terus pembahasan sama kesimpulannya dari ininya, seperti itu. Jadi nanti di pertemuan ke-12 tetap ada materi, nanti kita akan sedikit presentasi di situ. Ini tugasnya. Nah, saya buat dulu assignment-nya di pertemuan ke-4. Kalau sebelumnya waktu itu saya kasih tugas setelah UTS, takutnya ini ya, apa namanya, terlalu pendek. Itu di pertemuan keberapa assignment. Ke-14. Ya, pertemuan ke-4. Nomor 4, sebentar, saya bikin assignment dulu. Dikumpulkan pada pertemuan ke-12. Jadwal kalender akademik. Kalender akademik di pertemuan 12 berarti Juni ya. Juni tanggal 19. Jadi jadi dari tanggal 12 sudah mulai ada yang presentasi. Untuk ininya 12, 13, 14, 15. Jadi ada 4 kali pertemuan. Ada spare 4 kali pertemuan supaya kalian bisa presentasi. Seperti itu. Tanggal 19 Juni, tanggal 12. 19 Juni. Maret. Juni. 19. Matematika reguler. Tipografi karyawan yang mana? Karyawan. Sudah diisi absensinya? Keempat. Assignment.
Iya, 19 Juni. Kita selesai Juli ya. Set. Sebentar. Saya lagi setting dulu. Oke. Display read mode input. Oke, jadi malam ini kita akan belajar masih tentang notasi matematika pada kriptografi. Jadi itu ada yang terakhir, ada bilangan prima, enggak terakhir sebenarnya, masih banyak lagi, cuman yang kita belajar sampai notasinya sampai sini sih. Dan beberapa jenis serangan kriptografi yang perlu kalian ketahui. Oke, jadi masuk ke bilangan prima. Jadi bilangan prima, nah, mungkin kalian udah pernah atau mungkin ingat ya, apakah itu bilangan prima? Ya, kalau dulu yang saya ingat adalah bilangan prima adalah bilangan yang tidak dapat dibagi ya. Seperti itu. Nah, kalau di sini kalau bilangan P adalah bilangan bulat positif adalah suatu bilangan yang dimulai dari termasuk dimulai dari satu, P lebih besar daripada satu ya, berarti satu ya. Dan kalau bilangan prima adalah bilangan yang tidak dapat dibagi atau hanya habis dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri. Contohnya kayak 23 gitu. Dan bilangan prima itu harus lebih besar daripada satu. Nah, maka dari itu bilangan prima walaupun dia tidak dapat dibagi, dia itu dimulainya dari 2 ya. 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Dan selain ada bilangan prima, ada namanya bilangan komposit. Kebalikan dari yang tidak dapat dibagi adalah bilangan komposit. Yang tidak dapat dibagi adalah prima, yang dapat dibagi adalah bilangan komposit. Yang mana kebanyakan adalah bilangan genap. Nah, sebuah teorema fundamental matematika menyatakan bahwa setiap bilangan bulat positif yang besar atau sama dengan 2 dapat dinyatakan sebagai perkalian satu lebih bilangan prima. Contohnya 9 3 kali 3, dan ini sorry, maaf, harusnya buka 10.000 misalnya, jadi salah ya. Sorry, ini bukan ini. Saya salah ketik. Nah, perkalian 4. Nah, ada lagi adalah 13, yaitu 1 kali 3. Termasuk perkalian satu buah bilangan prima.
Nah, kenapa penting bilangan prima? Karena bilangan prima itu sendiri ada banyak dipakai untuk kriptografi kunci publik. Nah, untuk menguji sebuah bilangan prima atau bukan, maka dengan membagi sejumlah bilangan prima mulai dari 2, 3 sampai seterusnya ya, yang mana dia harus lebih kecil dari akar dari bilangan prima tersebut atau kita menyebutnya n ya. Nah, jika n habis dibagi dengan salah satu angka dari bilangan tersebut, maka n adalah bilangan komposit. Tapi jika tidak habis, maka dia adalah bilangan prima. Contohnya adalah di sini ada 171 dan 159. Gimana cara ngukurnya? Kalian tinggal diakarkan dulu hasilnya. Kalau misalnya 13,0077 berarti bilangan-bilangan ini kalian coba bagikan dari 2, 3, 5, 7, 11 gitu ya. Dan 13. Kalau misalnya ada satu bilangan yang habis dibagi, maka dia adalah bilangan komposit, bukan bilangan prima. Nah, termasuk 171 adalah bilangan komposit, dan 159 ada bilangan prima karena tidak habis dibagi oleh bilangan yang di bawahnya. Dibaginya oleh bilangan prima ya, jadi 2, 3, 5, 7, 11, dan 13. Ini kan di bawah dari akar 171. Akar 171 adalah 13,077, otomatis adalah di bawah 3, di bawah 13 gitu. Di bawah 13,007. Oke, nextnya ada lagi namanya terra firma. Nah, terra firma ada menyatakan jika P adalah bilangan prima dan A adalah bilangan bulat yang tidak habis dengan P, yaitu adalah PBB, A dan P sama dengan 1, maka A A pangkat P atau P inverse kongruen 1 modulo P. Jadi syaratnya adalah jika P adalah bilangan prima, kalau PC-nya adalah bilangan prima dan A adalah bilangan bulat, tidak habis dengan P. Seperti itu. Nah, contohnya adalah kita akan menguji bahwa 17 dan 21 adalah bilangan prima atau bukan dengan teorema Fermat. Nah, di sini kita mengambil contohnya nilai A sama dengan 2 dan nilai 2 karena PBB 17 dan 2 sama dengan 1 dan PBB 21 dan 2 sama dengan 1. Nah, untuk 17 itu sendiri berarti 2 pangkat 17 minus 1 sama dengan 655.536. Nah, ini kongruent dengan 1 modulo 17 ya. Nah, karena 17 habis membagi dari 65.535, oleh karena itu 17 adalah bukan bilangan prima untuk 21. Nah, selanjutnya untuk yang 17 dia bukan bilangan prima nih, maaf saya tipe lagi di sini kurang. Untuk yang 21, untuk 2 pangkat 21 minus 1 sama dengan adalah 1.048.576, tidak kongruent dengan 1 modulo 21. Nah, maka 21 adalah bilangan prima. Nah, kelemahan teorema Fermat. Dapat bilangan komposit N dengan sedemikian 2 pangkat N-1 kongruent 1 modulo N. Nah, bilangan bulat tersebut ada beberapa bilangan yang mana seperti bilangan komposit ya. Misalkan 31. Nah, 341. Nah, 341 sama dengan 11 kali 31 adalah bilangan prima semua karena
modulo teorema Fermat adalah 2 pangkat 380 kongruent dengan 1 modulo 341, yang mana dia pasti komposit jatuhnya. Tapi ya cuman hanya beberapa aja. Nah, setelah masuk bilang prima, masuk ke Totten-Euler ya. Fungsi Totten-Euler adalah dengan dilambangkan dengan 0, ada garis di tengahnya. Didefinisikan Totten-Euler. Fungsi Totten-Euler n, di mana n-nya adalah lebih besar sama dengan 1. Dia lebih besar sama dengan 1, otomatis dia menyatakan jumlah bilangan positif. Nah, bilangan positif lebih kecil daripada n yang relatif prima dengan n. Contohnya adalah jika n sama dengan 20, maka Totten-Euler-nya adalah sama dengan 8. Perhitungannya adalah bilangan bulat positif yang lebih kecil dari 20 adalah 1 sampai 19. Di antara bilangan tersebut terdapat Totten-Euler-nya adalah 8 yang relatif prima. Yaitu ada 1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, dan 19. Untuk n sama dengan 1 sampai 10. Nah, Totten-Euler-nya kalau misalnya 1 adalah 0, 2 adalah 1, 3 adalah 2, 4 adalah 3, 5 adalah 4, 6 sama dengan 2, 7 sama dengan 6, 8 sama dengan 4, 9 sama dengan 6, dan 10 sama dengan 4. Nah, jika n prima akan setiap bilangan buat yang lebih kecil dari relatif prima, dari n relatif prima terhadap n, dengan kata lain adalah Totten n sama dengan n minus 1. Kalau misalnya n-nya adalah bilangan prima, dia n minus 1. Kalau bukan bilangan prima, berarti dihitung dulu relatif primanya berapa pakai FPB. Makanya misalkan kalau misalnya Totten-Euler-nya adalah 3, berarti sama dengan 2. Kalau misalnya Totten-Euler-nya 5, sama dengan 4. Kalau 7, berarti 6. Kalau 11, sama dengan 10. Kalau 13, sama dengan 12. Tapi kalau misalnya kalian ada 6, nah, itu dihitung dulu ya. Selanjutnya, untuk sifat-sifatnya, ada Totten-Euler Q sama dengan P minus 1 dan Q minus 1. Contohnya adalah misalkan 21 itu adalah 7 dikali 3, maka Totten-Euler 21 sama dengan Totten 7 dikali Totten 3 sama dengan 6 dikali 2 sama dengan 12. Yaitu ada buah bilangan bulat yang relatif prima terhadap 21. Yaitu ada 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 19, dan 20. 20 ya. Nah, jika P bilangan prima dan K lebih besar daripada 0, nah, jika misalkan P-nya adalah bilangan prima dan K besar pada 0, maka Totten P pangkat K sama dengan P pangkat K dikurang P pangkat K minus 1. Contohnya adalah 16. 16 itu adalah 2 pangkat 4. Maka Totten 16 adalah Totten 2 pangkat 4 sama dengan P pangkat 4 dikurang P pangkat 3. Yaitu adalah 16 kurang 8 sama dengan 8. Maka 8 buat bilangan yang relatif prima terhadap 16, yaitu 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, dan 15. Nah, jadi untuk recognition of Fermat theorem, jika PBB A dan N sama dengan 1, maka A pangkat Totten N modulo N sama dengan 1. Atau dapat dikatakan juga A pangkat Totten N kongruen dengan 1 modulo N. Nah, selain fungsi Totten-Euler, kita juga menyelesaikan teorema Euler. Misalkan A dan N adalah dua bilangan yang relatif prima, Totten N adalah fungsi Totten-Euler, maka berlaku teorema Euler juga, yaitu A pangkat Totten-Euler kongruen dengan 1 modulo N. Contohnya adalah jika A sama dengan 7 dan N adalah 10, dan keduanya adalah relatif prima, dan
apa namanya, misalkan kita 10 sama dengan 4, maka 7 pangkat 4 adalah 2041, yang mana kongruen dengan 1 modulo 10. Masuk ke akar primitif dan logaritma diskrit. Nah, jika N adalah bilangan bulat, maka A disebut akar primitif dari N jika berpangkatan. Kalau misalnya, makanya A pangkat N, A pangkat N plus P minus 1 dalam modulus P. Menghasilkan nilai-nilai yang berbeda. Nah, jika kalian ingat tadi yang di atas, bahwa jika P prima, maka P sama dengan P minus 1, kalau dia bilangan prima. Sebagai contoh adalah misalkan P sama dengan 7, maka A sama dengan 3 adalah akar primitif dari 7, karena seandainya 3 pangkat 1 modulo 7 sama dengan 3, 3 pangkat 2 modulo 7 sama dengan 2, 3 pangkat 3 modulo 7 sama dengan 6, 3 pangkat 4 modulo 7 sama dengan 4, 3 pangkat 5 modulo 7 sama dengan 5, 3 pangkat 6 modulo 7 sama dengan 1. Jadi kalau kalian lihat, semua yang berpangkatan dari 3 menghasilkan nilai yang berbeda. Nah, semua bilangan di dalamnya modulus 7 terjadi 1 kali. Perpangkatan berikutnya 3 pangkat 8, 3 pangkat 7 modulo 7 dan 3 pangkat modulo 7 akan kembali berulang dengan hasil nilai-nilai yang ini. Jadi dia kalau misalnya sampai 3 pangkat 6, 7 akan berulang lagi. 1 lagi, 2, 3, 4, jadi nggak akan lebih dari 7. Nah, maka si A tersebut adalah primitif dari P. Jika panjang siklusnya adalah sepanjang mungkin dapat dicapai, yaitu P minus 1. Dan kalau yang bukan akar primitif adalah yang seperti ini ya. Kalau misalnya sama dengan 2, bukan akar primitif dari si 7. Kalau misalnya 2 pangkat 1, 2 pangkat 1 modulo 7 sama dengan 2, 2 pangkat 2 modulo 7 sama dengan 4. Atau bisa kita lihat 2 pangkat 6 modulo 7 sama dengan 1. Nah, dia nggak sampai 7 ya. Nah, nilai yang dihasilkan dari 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat 6 tidak semuanya berbeda dan tidak mencakup semua nilai di dalam modulus 7. Nah, untuk itu, untuk setiap kali untuk menemukan akar primitif harus dicoba satu-satu dulu, baru akan didapat akar primitifnya. Nah, jika ada akar primitif dari bilangan P, maka untuk bilangan bulat B, kita dapat melakukan pangkat I sedemikian sehingga yang mana B kongruen dengan A pangkat X modulo P. Dan 0 lebih kecil daripada X, dan X lebih kecil daripada P minus 1. Dan pangkat X disebut logaritma diskrit dari B untuk basis A modulo P. Nah, kalau kalian ingat kembali pada logaritma biasa yang bahwasanya perpangkatan Y sama dengan GX, dapat menghitung nilai X sebagai logaritma Y dengan basis G. Yaitu maka X sama dengan G log Y. Misalnya adalah 10 pangkat X sama dengan 10.000, maka akan dapat dihitung maka X sama dengan 10 log 1000 sama dengan 4. Di dalam persoalan B, kongruen A pangkat X modulo P mencari X sebagai logaritma diskrit dari B dengan basis A modulo P. Sebagai contoh adalah 7 akar primitif dari bilangan prima P sama dengan 1. Nah, diketahui bahwa 15 ada kongruen 7 pangkat 3 modulo 4, 1. Maka 3 merupakan logaritma diskrit dari 15 basis 7 modulo 4, 1. Masuk ke beberapa serangan pada kriptografi. Jadi apa itu serangan? Jadi serangan adalah setiap usaha atau percobaan yang dilakukan kriptoanalis untuk menemukan kunci atau plain text dari ciphertextnya.
menurut Sainer, algoritma terbaik adalah algoritma yang telah dipublikasikan, telah diserang oleh para kriptonalis dunia, tapi hingga kini belum dipecahkan. Jadi ya, paling bagus adalah yang dipublish dulu algoritmanya seperti apa, lalu dicoba diserang, bisa nggak gitu. Selain cryptanalysis, ya, di sini ada 5 jenis, ada ciphertext only, ciphertext only attack, non-plain text attack, ada chosen plain text attack, dan ada chosen ciphertext attack dan chosen text attack ya. Ciphertext only attack yang paling umum, namun paling sulit karena informasi yang tersedia hanyalah ciphertextnya. Jadi dia berusaha untuk menyerang dari hasil yang bukan dari hasil, dari yang ciphertextnya, dari yang dari yang plain text yang sudah dienkripsikan. Diasumsikan kriptoanalis hanya mengetahui algoritma enkripsi yang digunakan dalam mentransformasi ke plain text ke ciphertext. Misalnya kriptoanalis memiliki beberapa ciphertext, di beberapa pesan semua di-encrypt dengan algoritma yang sama. Nah, tugasnya adalah menemukan plain text sebanyak mungkin dari ciphertext tersebut, atau lebih baik lagi menemukan kunci yang digunakan untuk menyelesaikan ciphertext lainnya. Jadi karena basisnya ciphertext only, nah akhirnya dia punya algoritmanya dicobalah untuk dideskripsikan. Cuman kan ada kuncinya ya. Nah, kuncinya ini juga perlu dicari. Nah, diformulasikan sebagai untuk C1 sama dengan E dan P1, C2 sama dengan EK, P2 untuk C, dan seterusnya ya. Jadi kalau misalkan ada ciphertext 1 berarti dia di-encrypt, berarti hasilnya plain text 1 yang algoritmanya. Lalu dideduksinya adalah P1, P2, dan P untuk mendapatkan I plus 1 dan CI plus 1 sama dengan EK, PI plus 1. Dalam hal ini setiap P adalah inskripsi, P adalah plain text, C adalah ciphertext, dan K-nya adalah kunci ya. Nah, untuk mendeduksi plain text dan ciphertext, kita mungkin menggunakan beberapa cara, seperti cara mencoba kombinasi kunci, brute force, berarti coba satu-satu, teknik analis frekuensi sesuai dengan frekuensi, atau membuat cekan berdasarkan informasi yang diketahui. Non-plain text attack. Nah, ini adalah jenis serangan dengan ciri-ciri kriptoanalis memiliki beberapa pasangan plain text dan ciphertext. Nah, ini contohnya dari ada pasangan ciphertext dan plain text. Secara formal, jadi base-nya ya dari plain text-nya gitu. Secara formal diformulasikan dengan P1 dan C1 sama dengan EK P1, P1 dan C2. Jadi kalau misalnya P1 dengan C1 hasil deskripsinya sekian, kalau dengan plain text dan ciphertext yang kedua hasilnya sekian. Jadi kumpulkan informasinya sebanyak mungkin untuk mendapatkan informasinya. Maksudnya didapatkan hasil dari inskripsinya. Nah, dideduksikan untuk mendapatkan PI plus 1 dan CI plus 1. Di mana kita harus memperoleh pasangan ciphertext. Nah, dapat dari plain text mungkin diperoleh dengan mempelajari karakteristik pesan, beberapa pesan, format, struktur, membuka peluang kepada kriptoanalis untuk menangkap plain text dari ciphertext yang bersesuaian. Misalkan seperti surat resmi ya di bawah seperti ini. Jadi kelihatan nih kalau dengan format, berarti dengan hormat berarti DFPJ sekian-sekian. Nah, wassalam berarti ada di SS SSKGNED. Nah, di sini udah ketahuan. Misalnya W adalah apa, A adalah apa, SS itu S itu apa, L itu apa, dan M apa, D itu apa, itu lagi, G itu apa, N itu apa. Jadi sudah mulai terpecahkan sedikit demi sedikit. Masuk ke chosen plain text text. Nah, serangannya lebih hebat dari non-plain text karena kriptoanalis dapat memilih plain text yang dimilikinya untuk diinskripsikan, yaitu plain text yang lebih mengarah ke penemuan kunci. Secara formal diformulasikan, yaitu di mana plain text 1 dan ciphertext 1 sama dengan
EK atau enskripsi dengan hasilnya adalah P1 dan P1 dan P2 dan C2 sama dengan EK dengan P2 dan seterusnya. Dan lalu hasilnya kita harus dapat memilih di antara P1, P2 dan P seterusnya. Deduksinya adalah untuk mendapatkan I plus 1 dan CI plus 1 sama EK. Nah, gambar 3.2 di bawah menggambarkan serangan ini jenis ini memilih plain text yang diaskripsikan pada mesin ATM. Setiap kali nasabah masukkan PIN, mesin ATM akan menenskripsi PIN tersebut lalu mengirimkan ciptatext ke komputer server bank untuk diautentikasi. Misalkan sang penalis mengubah PIN yang dimilikinya, kemudian masukkan PIN tersebut mesin ATM, tekan kripto analisnya menyedap PIN. Jadi ada 2 kripto analis dicoba-coba untuk menerka algoritma tekniknya gimana sih gitu ya. Jadi ada 2 orang yang ini, 1 orang yang nyadap, oh kalau misalnya 1, 2, 5 tuh karakternya ini gitu. Masuk ke adaptive chosen plain text attacks. Nah, kasus-kasus dari jenis serangan nomor 3 di atas adalah adaptive chosen plain text attack. Misalkan kita harus memilih blok plain text yang besar lalu dienskripsi, kemudian memilih blok lainnya yang lebih kecil berdasarkan hasil serangan sebelumnya, begitu seterusnya. Ini adalah disebut dengan si adaptive ya. Masuk ke chosen chipper attack adalah jenis serangan yang dalam hal ini kita harus memilih chipper attack untuk dideskripsikan dan memiliki akses ke plain text hasil deskripsi. Misalnya terhadap mesin elektronik yang melakukan deskripsi secara otomatis. Jenis serangan ini biasanya dipakai pada sistem kriptografi secara formal, dapat diformulasikan yang mana itu adalah ciptatext pertama dan plain pertama sama dengan deskripsi dikali K kuncinya dan ciptatext hasilnya CI ya. C2, P2, DK2, P2, CI, PI, untuk seterusnya. Kurang lebih hampir semua formasikan sama, cuma beda di algoritmanya aja sih. Nah, deduksinya gimana? K yang memungkinkan diperlukan untuk mendeskripsi pesan pada waktu yang akan datang. Lalu masuk ke chosen text attack adalah jenis serangan yang merupakan kombinasi chosen plain text attack dan chosen ciphertext attacks. Nah, ada lagi namanya serangan brute force dan analytical attack. Kalau misalnya brute force berarti kalian mencoba satu demi satu apa sih per algoritma dan kuncinya gitu. Nah, kalau namanya brute force berarti hubungan dengan waktu. Jadi semakin besar kuncinya, semakin lama pula waktunya ya. Jadi semakin besar kunci berbanding lurus sama waktu untuk pemecahannya. Kalau masih 16 bit di sini masih masih masuk akal, masih bisa dicoba. Tapi kalau sampai 32 udah agak masih bisa juga. Tapi ketika masuk 56 atau 64 atau sampai 28, nah ini 55,4 kali 1018 tahun untuk memecahkan semua kunci-kunci yang ada. Ya nggak tahu ya kalau misalnya pakai komputernya kan makin canggih. Nah, makanya sekarang kan sampainya 2128. Masuk ke analytical attack. Nah, kalau analytical attack ini seperti diasumsikan bahwa kriptoanalis mengetahui algoritma kriptografi yang dilakukan oleh pengirim pesan. Lalu analis dapat menggunakan pendekatan matematika dan statistik yang biasanya dalam menemukan angka kunci biasanya pakainya analisa frekuensi, terus apalagi beberapa algoritma ada pakai integral, linear, dan diferensial.
Nah, untuk menghadapi serangan analitik, kriptografer harus membuat algoritma yang kompleks, jadi gabung-gabung. Yes, benar, gabung-gabung. Jadi kalau bikin algoritmanya yang mungkin misalkan pakai yang 128 ditambah lagi dikasih yang 56, jadi berapa kali lapis gitu. Serangan pasif. Jadi berdasarkan keterlibatan penyerang dalam komunikasi, serangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu adalah pasif dan aktif. Untuk serangan pasif sendiri, menurut Schneier, ada wiretapping, yaitu penyerang mencegat data yang ditransmisikan pada kabel, saluran kabel komunikasi yang menggunakan sambungan perangkat keras. Ada elektromagnetik, phase dropping, penyadapan mencegat data yang ditransmisikan melalui saluran wireless, misalnya PD dan microwave. Akustik, phase dropping menangkap gelombang suara yang dihasilkan oleh manusia. Nah, kalau serangan aktif adalah menyerang, mengintervensi komunikasi, dan ikut mempengaruhi sistem untuk keuntungannya sendiri. Misalkan penyerang mengubah aliran pesan seperti menghapus sebagai ciphertext, mengubah ciphertext yang menyisipkan potongan ciphertext palsu dan beribad teks lama, dan mengubah informasi tersimpan dan sebagainya. Contohnya adalah seperti ini, mau dikirim, disadap dulu, diambil, di hold dulu dalam pengirimannya, lalu dikembalikan lagi. Keamanan kriptografi. Lalu sebenarnya menggunakan hasil kriptoanalis ke dalam beberapa kategori berdasarkan jumlah dan kualitas informasi yang ditemukan. Yaitu pemecahan total. Nah, pemecahan total atau total break, kita menggunakan kunci K sedemikian sehingga deskripsi DK, DKC sama dengan P. Nah, untuk deduksi atau menaikkan kesimpulan global deduction, kriptoanalis menemukan alternatif A yang equivalent dengan DKC tetapi tidak mengetahui kunci A. Untuk deduksi totalnya, kriptoanalis menemukan plain text dari ciphertext yang disadap. Untuk deduksi informasinya, kriptoanalis menemukan beberapa informasi perihal kunci atau plain text. Nah, contohnya adalah si kriptoanalis menemukan beberapa kunci bit dan mengetahui bahasa yang digunakan dalam menulis plain text, serta mengetahui format plain text-nya. Nah, di sini sebuah algoritma kriptografi dikatakan aman bila bila ciphertext yang dihasilkan oleh algoritma tersebut tidak mengandung cukup informasi untuk menentukan plain text-nya. Artinya, ciphertext sebanyak berapapun yang dimiliki kriptoanalis tidak memberikan informasi yang cukup untuk mereduksi plain text yang berkoresponden dengan ciphertext. Jadi dia yang aman ya, intinya sih yang aman adalah tidak terpecahkan. Nah, tapi sini dijabarkan adalah sebanyak apapun ciphertext-nya tidak dapat dipetakan dengan si plain text-nya untuk mereduksi plain text-nya. Nah, sebaliknya sebuah algoritma kriptografi dikatakan aman secara komputasi bila memenuhi dua syarat kriteria, yaitu adalah biaya untuk memecahkan ciphertext melalui nilai informasi yang terkandung di dalam cipher tersebut, dan waktu yang diperlukan untuk memecahkan ciphertext melalui lamanya waktu informasi yang harus dijaga kerahasiaannya. Jadi contohnya itu ya, kalau misalkan dulu waktu untuk biaya, jadi nilai yang mau dipecah itu nggak sesuai. Nah, kalau misalnya waktu, mungkin contohnya adalah ciphertext waktu zaman Perang Dunia Kedua baru dipecahkan pada waktu kan dunia tahun 45 ya. Informasinya baru terpecahkan 10 tahun kemudian atau setahun 2 tahun kemudian setelah Perang Kedua selesai. Nah, itu kan informasi udah nggak layak ya. Nah, lalu untuk kompleksitas serangan dapat diukur dengan beberapa cara, yaitu ada kompleksitas data. Jumlah data yang dibutuhkan sebagai masukan untuk serangan, semakin banyak data yang dibutuhkan untuk melakukan serangan, semakin kompleks serangan tersebut. Yang berarti semakin bagus sistem
kriptografinya, untuk kompleksitas waktunya, waktu yang dibutuhkan untuk melakukan serangan, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan serangan berarti semakin bagus. Kalau semakin lama, ya semakin bagus. Karena ya makin lama jadinya diserangnya gitu. Kompleksitas RAM dan memori ya. Jumlah memori yang dibutuhkan untuk melakukan serangan, semakin banyak memori yang dibutuhkan untuk melakukan serangan, berarti semakin bagus sistem kriptografinya. Seperti itu. Jadi sesuatu hal yang uh, secara kompleksitasnya semakin banyak waktunya, berarti sistemnya semakin bagus, semakin data semakin banyak, berarti semakin bagus, berarti satu karakter bisa sekian gitu. Dan kalau untuk waktu satu ciphertext diungkapnya mungkin sekian tahun. Nah, dari sekian tahun di ruang memorinya berarti dia membutuhkan data yang besar. Seperti itu. Ada yang mau ditanya? Atau ada yang mau tanya tentang tugasnya? Sepertinya Iya, mana? Pak. Tugasnya, Pak. Boleh? Paper nih bisa yang pakai bahasa Indonesia, Pak. Boleh bahasa Indonesia, boleh bahasa Inggris, terserah apa aja. Saya nggak harus internasional, lokal juga boleh, penting 5 tahun ke belakang. Terima kasih. Kalau nggak dapat gimana 5 tahun, nilainya aja baru kurang. Mungkin kalau misalnya yang 5 tahun saya kasih 8 sampai 90, yang di bawah itu mungkin ya dia di bawah 8 gitu. Jurnalnya di mana, Pak ya? Kalau jurnal saya biasanya kemarin itu saya tuh googling ya. Kalau jurnal itu jurnal kriptografi. Coba kalau waktu itu saya pernah dapat sih. Jurnal kriptografi. Ada tahun berapa nih? Saya dulu 2016. 2016, 2018. 2017, sekarang 2003. Nah, ini 2017 nih. Contohnya ini. Penerapan teknik kriptografi pada keamanan SMS Android 2017. Masih make sense. Ya, cukup make sense pada saat itu ya. 2003, 2022, 2020, lebih dari 5 ya. 21, 4, 19, 5, ya lebih dari 5 tahun. Kalau ini contohnya seperti ini, awal-awal Android keluar nih, waktu itu 2017. Atau teman saya waktu itu pernah waktu skripsinya adalah buat tentang sama SMS Android juga. Itu tahun 2013, saya lulus 13. Itu dia buat yang ini, keren sih. Saya nggak kepikiran kalau Android baru keluar dia buat kayak gini SMS. Jadi kalian apa yang perlu apa yang perlu kalian terangkan, abstraknya atau latar belakang masalahnya, terus pembahasannya. Pembahasannya masuk ke ini kan di sini 8 juga. Sebenarnya namanya proses gimana sih, namanya proses skripsi ya gitu-gitu aja. Maksudnya alurnya plain text, skripsi dikasih kunci ciphertext. Mau apapun bentuk algoritmanya seperti itu. Cuman yang perlu kalian tahu ya nih cara ininya. Pada gambar ini menjelaskan tentang skema proses SMS itu HP1, BTS, BSC, MSC, nah terus ke HP sampai masuk ke HP2. HP1 ke BTS. Nah, bisa di sinyal BTS nih ke BSC, MSC, Message Service Center. Di Message Center ke SMS Center, masuk ke Message Center lagi, baik ke BSC lagi, ke BTS lagi, maka masuk ke HP2. Ini skema dari si alur ininya ya. Alur SMS. Habis itu dia di sini pakai si encode dan decode-nya. Pakainya algoritmanya apa dia?
Nah, flowchart untuk inskripsinya seperti apa? Oh, seperti ini. Input plain text, masukkan si ininya, input masukkan kuncinya, inskripsi, text finish. Terus deskripsinya gimana? Oh, sama. Contohnya seperti ini. Halo, nama saya Ika Febriana, import, send. Kalau seingat saya dulu waktu itu teman saya tuh udah langsung ke embedding ke ini. Seperti itu. Nah, kalau saya di 2016, nggak apa-apa di ini aja. Ini 2016, 2016, 2016. Implementasi ke kunci publik, pasca bud. Ini tahun berapa? Yang berapa nih? Nah, ini tahunnya nggak kelihatan nih, kayaknya belum dipublish nih. Tapi nggak apa-apa. Pakai RC4 ya. QR code, quick response code-nya, Android-nya, metode penelitiannya, flowchart-nya, plain text, hasil eksklusif OR, C per XOR, dia versi 4 ini ribet banget. Versi 4 baru di sini. Dipakai eksklusif OR, C per OR, baru di versi 4, dia double. Ada 3 double, 3 lapisnya. Ini semakin banyak dari semakin banyak pengulangan untuk CPRTEC, dia semakin kuat. Bisa disebut dengan super super tipe ya, super cryptography. Ini cuma sama multiplus. Kombinasi dengan encode QR code. Oh, dia untuk mengcreate QR code. Ada yang juga kalau nggak salah tanda tangan digital. Jadi nggak apa-apa, googling aja sedapatnya kalian aja, nggak apa-apa. Harusnya ada kok. Keywordnya apa? Zona kriptografi, atau misalnya kalian pakai bahasa Inggris zona kriptografi, gitu, sama aja. Jadi dia muncul biasanya. Memang sih biasanya yang muncul itu adalah jurnal-jurnal yang hampir 5 tahun ini, yang yang biasa dipublish itu. Ada penerap. Jadi kalian boleh pakai kriptografi, steganografi yang menyembunyikan pesan pada gambar, pada video, nggak jadi masalah. Ini tahun 2022 nih. Jurnal MDP ACID. Bisa di-download nggak nih? Nah, ya. Ada Emi Suryadi, Subli, dan Karina Nurwijayanti.
Nah, seperti ini juga boleh. Apa-apa. Ini adalah gambar ya. News. Jadi konsepnya itu selesai. Tinggal kalian jelasin, oh dia pakainya apa nih? Apa namanya? Di sini kan dia jelaskan abstraknya. Pada video sebagai bentuk usaha untuk menjaga keaslian informasi disampaikan agar tetap menjaga sistem keamanan digunakan dalam melindungi video dari serangan luar dengan menggunakan aplikasi kriptografi. Digunakan berhasil untuk membuat video menjadi sama tidak jelas sehingga menjadikan pihak yang tidak berwenang mengetahui informasi. Oh, dibuat video-video bisa dibilang ya buat company sih. Mungkin ada yang suka di save atau video-video biasanya macam-macam sih. Town hall kan beberapa, ini kan biasanya beberapa company ada yang begitu dan enggak, tapi biasanya untuk kayak apa multinasional suka ngasih info nih, ngasih info update tentang perusahaannya, misalnya dari targetnya kah sampai sini, proyeknya sampai kemana atau gimana, atau next year-nya atau mau apa. Biasanya apa ada company yang seperti itu, yang mana biasanya per kuartal mereka apa namanya melakukan ini ya apa webinar ataupun dengan apa ataupun hybrid seperti itu. Nah, pendahuluan mungkin bisa dilewatin, masuk ke metode penelitian aja. Dia pakainya apa, ininya apa, ya, juga pakai RGB ordernya apa, O3x3. Terus ini prosesnya mulai video tambahin sandi, fitur deskripsi selesai. Ini buat ininya use case diagramnya. Ada yang udah pernah belajar use case diagram? Jadi si ini user bisa akses video, sandi, deskripsi, dan lokasi termasuk sama. Hasil pembahasannya video kartun Komelon lama juga. Video 6 detik, waktu inskripsinya 1 jam. Wih, lama banget. 12 detik 5 jam. One Piece 15 detik 7 jam. Waktu deskripsinya. Nah, tinggal di kesimpulannya, tinggal kalian bahas. Sarannya apa? Kalau saya lihat dari sini terlalu lama ya. Dari hasil inskripsi cuman pas sekian ngasilin waktu adalah ini, berarti iya sih. Semakin banyak yang diubah semakin ini ya, karena dia ada 3 kali kombinasi itu yang satunya lagi yang apa namanya cuman pakai metode 3x3 RGB. Oke, ada lagi mau ditanya yang lain? Sudah saya create ininya di pertemuan keempat, tinggal kalian baca submitnya di pertemuan 12. Di pertemuan 12 kita sudah mulai desain. Jadi mau siapa yang mau duluan ya nggak apa-apa. Nanti saya tinggal masukin nilainya ke situ. Ayo, banyak kok. Ini saya dapat nih 2022. Nah, jurnal teknik informasi sistem informasi. Kalian pernah dari dosen yang minta di ini nggak? Bikin jurnal nggak? Ya kelas karyawan. Bagaimana Pak? Ada nggak dari dosen yang lain minta kalian bikin jurnal?
Belum ada Pak, baru Bapak. Belum ada ya? Nggak ada Pak? Ya bagus. Kalau saya kan review doang, bukan suruh buat ya. Saya bilang, sekali minta review doang. Dulu saya pernah dapat dosen S2. Kalau kamu nggak bisa bikin jurnal, nggak publish jurnal, nilainya C. Dan benar saya nilainya C. Hampir sekelas, palingnya dapat A itu cuma 5 orang kali. Saya waktu nggak sempat buat. Nggak ada waktunya, nggak sempat buat, nggak ada waktunya. Waktu posisi saya lagi baru pindah kantor, terus apa namanya di kantornya sibuk banget di situ, nggak ada waktunya, udah salam. Waktunya kan kerja Sabtu Minggu ya, cuma ini doang. Apa namanya Sabtu Minggu kurang, butuh ke perpus, nggak ada waktunya. Jadinya ya udah. Kalau sekarang kan lebih enak sebenarnya sih. Gitu, oke. Kalau nggak ada, saya cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Sehat selalu semuanya. Jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Saya sudah bikin assignment-nya di e-learning. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak.